Aman ya? Ada yang lain nggak masuk? Ada. Meramen dia. Aman. Hah? Yang masuk aman. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube kita. Saung Kelakar. Isinya cuman ngobrol-ngobrol doang ini. Pengen ngobrolin apapun ya yang sifatnya kebaikan. Gini Bang Asari, kemarin atau barusan tadi kita nonton ceramah Ustadz Tile. Ada part yang ngomongin tentang wudhu, taharoh ya, itu bagian dari wudhu barin. Iya. Jadi wudhu kan udah banyak yang paham lah ininya. Cuman pengen ngerti soal ada teman-teman tuh yang setiap saat itu dia wudhu tanpa sholat, udah pasti sholat, sebelum sholat pasti wudhu. Tapi ada beberapa yang wudhu aja, mau ngapa-ngapain wudhu, mau berangkat kerja wudhu, itu bisa mendefinisikan apa ya ininya, manfaatnya atau hikmahnya lah. Bang Asari. Pertama, dia mengikuti sunnah Sayyidina Bilal bin Rabah yang selalu wudhu ya, walaupun dia keluar angin langsung wudhu. Dia mengikuti sunnah karena seperti yang diceritakan kepada Rasulullah bahwasanya Sayyidina Bilal terompahnya aja udah ada di surga karena saking dia membersihkan, mensucikan terus menerus ya. Dia tidak mau ada kotor satu sedetik pun, walaupun dia hanya sebatas orang, dia langsung wudhu. Jadi wudhu bukan cuma buat sholat. Lalu selain sunnah Sayyidina Bilal bin Rabah, apa sih manfaatnya? Ternyata banyak. Bahwasanya wudhu menjaga dari anggota wudhu. Contoh misalkan kalau rukunnya kan muka, tangan ya, tapi ada yang sunnahnya kita berkumur ya, itu untuk salah satunya untuk menjaga lisan kita supaya tidak keluar kata-kata yang maksiat lah gitu ya, yang mudorot. Lalu telinga juga kita mendengar hal-hal yang mudorot pasti tertolak. Jadi wudhu itu menjadi pengingat, menjadi penolak. Di saat kita ada hal-hal yang mudorot, kita langsung ingat, oh ya kita ada wudhu, langsung diingatkan ya. Begitu kalau kita mau melakukan perbuatan maksiat, mungkin tangannya atau kakinya menuju ke hal-hal maksiat, akan ada pengingat, oh iya ada wudhu. Jadi manfaatnya sebagai satu sebagai mensucikan, dua sebagai pengingat bahwasanya kita sedang dipantau, ada yang sedang melihat kita ya. Itu yang sering orang lupa, bahwasanya ada yang sedang melihat kita. Karena ada wudhu, jadi kita merasa ada yang sedang melihat kita, terus diingatkan. Cara Allah untuk mendidik hambanya dengan cara wudhu itu sangat mengena ya, sehingga terus dibimbing oleh Allah, mulai dari hal-hal yang sifatnya keseharian, mengurangi dosa. Itu daripada manfaat dari wudhu ya, selain mengikuti sunnah. Dari sisi ilmiahnya misalnya, kan itu kan air kan mengandung apalah molekul-molekul yang bisa memberikan kulit jadi cerah dan lain-lain.
Apakah ada kaitannya dengan itu? Kalau air ya berarti itu medianya Media. ya, bukan wudunya ya. Oke. Kalau air medianya, tapi hasil dari berwudu ya, hasil dari berwudu air itu seperti halnya para sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah habis wudu, sahabat Rasulullah pasti berebutan untuk mengambil berkah ya. Bekas air wudhunya Rasulullah itu diperebutkan, mencari keberkahan gitu ya. Karena apa? Karena ketika mereka usap di mukanya para sahabat, bercahaya ya, diminum banyak sekali. Cuma hal itu bukan menjadi ibroh ya, pelajaran. Yang pasti wudhu itu bekas air wudhu itu bahkan ada yang ulama mengajarkan bekas air wudhunya orang tua diminum. Bekas air wudhunya orang tua ada yang mengajarkan, tapi tidak menjadikan suatu amalan ya, silakan aja. Bukan keharusan lah ya. Bukan keharusan, bukan suatu amalan. Kayak misalnya Ini hanya mencari keberkahan aja. apa cucian basuh kaki orang Ya. tua terus gitu-gitu, itu nggak ada ajarannya. Nggak ada ajarannya. Yang pasti kalau ada orang yang menanyakan masalah apa bedanya wudhu sama cuci muka, kan sama-sama membasuh muka, jelas beda di hadapan Allah gitu ya. Salah satunya ketika kita membasuh muka, Allah gugurkan dosa-dosa dari wajah kita. Kita membasuh kedua tangan, Allah bersihkan, menggugurkan dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita tanpa sepengetahuan. Ya, itu yang makanya kita ketika berwudu pun harus konsentrasi gitu ya. Ada bacaan-bacaannya, ada yang pasti nama itu ya, niatnya. Itu bacaannya sama dengan wudhu sebelum sholat atau ada? Sama Sama aja ya. wudhu sama. Makanya kalau guru saya dulu pernah mengajarkan apapun ya, yang tadi Pak Guru bilang, ada sahabat yang tidak sholat tapi selalu berwudu. Habis dari kamar mandi terus wudu ya, mau berangkat kerja mandi wudu, Iya. pulang kerja bukan untuk sholat ya, mandi habis itu wudu ya. Karena apa? Karena manfaat dari wudu itu sangat besar ya. Jadi ketika kita mau tidur dengan wudu, alhamdulillah, kalau saat itu misalkan Allah panggil kita dalam keadaan suci ya, kita dalam keadaan suci. Ada salah satu teman yang membandingkan apa perbedaan manusia dengan binatang. Apa perbedaan manusia dengan binatang? Manusia bisa berpikir, binatang enggak. Siapa bilang? Binatang berpikir, ketika lapar dia cari makan, ketika kenyang dia pulang. Itu kan berpikir, cuman terbatas. Iya. Lalu perbedaannya apa? Wudu. Binatang wudu tidak berwudu. Jadi kalau misalkan ada manusia yang tidak berwudu, derajatnya sama binatang. Jadi kalau misalkan ada suami mau tidur nggak berwudu, berarti istrinya sedang tidur sama binatang. Ketika berhubungan, berarti dia sedang Berhubungan dengan dengan binatang. binatang. Pantas kalau misalkan anaknya lahir dasar, karena ada bilang anak setan lah, anak siapa lah. Karena apa? Karena tidak diawali dengan wudhu. Jadi pada saat kita mau melakukan berhubungan pun kita berwudhu. Ya, pada saat kita berhubungan pun dengan berwudhu. Agar apa? Agar si setan tidak ikut serta. Serta masuk Gitu ya. pergumulan itu. Betul, dalam pergumulan itu. Ya berarti salah satunya buat apa? Aura kali ya. Bisa dibilang. Iya, bisa. Salah satunya bisa dengan Makanya aura. cewek-cewek itu nggak perlu pakai apa namanya bersih muka atau apa namanya sekarang itu glowing. Glowing. Ya, wudhu aja udah Glow. pokoknya nggak usah pakai apa skincare itu nggak usah pakai. Terus misalnya nih saking seringnya kita berwudhu di setiap saat, ternyata di satu situasi di tempat mana itu karena pengen saking Sudah terbiasa. nggak ada air, bisa nggak diganti dengan
tayamum bisa. Apa itu nilainya sama atau mending tidak atau seperti apa? Ya, karena sudah kebiasaan dengan air, biasanya ketika air itu tidak ada, kalau fikihnya jelas ya, ketika air itu tidak ada, berarti kan penggantinya adalah tayamum. Nah, ini adalah suatu kebiasaan. Tetap jadi bisa menggantikan. Selama air tidak ada ya berarti bertayamum sudah cukup. Karena sudah menjadi kebiasaan dengan air. Ketika nanti dia sudah berpindah misalkan ke satu tempat dan itu sudah ada air, ya biasanya langsung berwudu. Berarti apa namanya? Yang penting niatnya adalah bersuci. Bersuci. Ya. Bersucikan. Cuma mungkin di sebagian saudara-saudara kita kok ribet ya. Asal-asalnya kok ribet ya, mau apa-apa wudu, apa-apa wudu. Ya. Ini bentuk keinginan Sang Pencipta untuk selalu bersih. Ya. Kalau ada orang yang melihat seseorang itu terus bersih, mau melakukan membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, itu sebenarnya nasihat buat yang melihat. Ya. Nasihat buat yang melihat, kok dia begitu ya, apa urgensinya, apa alasannya dia seperti itu. Oh, dia mengikuti sunnah-sunnah. Kok saya kok beda ya, bisa jadi nanti kita menjadi pengingat. Oh iya, dengan cara seperti itu buat kita pribadi ya. Berarti bisa sebagai contoh lah ya, contoh toladan ya, toladan buat yang lain biar ngikutin lah paling nggak. Karena ya, itu paling nggak yang saya ini ya yang tidur tadi yang agak-agak kalau sebelum tidur bisa berwudu, siapa tahu walau alam ya kita mati dalam keadaan suci ya. Suci. Iya. Dan memang yang tadi seperti Ustadz tadi kan bilang bahwasanya tanda bahwasanya Rasulullah mengenali otomatis ya itu wudu. Dari wudu. Jadi cahaya wudu nanti yang akan menandakan. Walaupun orang nanti di sononya orangnya kulitnya ya, semuanya sama. Orang yang berwudu pasti. Jadi tanda Rasulullah untuk mengenali umatnya itu bukan dengan KTA ya, bukan, tapi dengan cahaya wudu. Itu yang membedakan. Karena yang non muslim nggak ada yang berwudu. Yang berwudu yang muslim aja. Oh iya. Ya, mana ada yang berwudu? Mereka cuci muka bilangnya kan, bukan wudu. Pakai alat-alat pemutih bilangnya kan cuci muka. Kalau kita berwudu. Makanya kalau ada umat muslim, mau dia wanita atau laki, selalu pakai pemutih gitu ya, kurang percaya diri sama wudu, padahal wudu lebih ampuh. Ya. Bahkan lebih berkah ya. Ya, jadi gitu teman-teman, usahakan kita sering-sering berwudu dalam rangka bersuci diri ya. Bersuci diri. Menghilangkan najis, hadas gitu-gitu. Sering-sering berwudu. Berarti kalau misalnya mau sholat nih ternyata wudunya udah itu, mendingan tetap wudu lagi. Jangan kepedean, tadi udah wudu nih. Sah tanpa wudu lagi. Selama tidak membatalkan ya. Contoh misalkan dia wudu bukan untuk sholat ya. Selama dia tidak memegang dengan yang muhrim atau keluar dari dubur, ketika sudah masuk sholat tanpa wudu lagi nggak ada masalah. Tapi kalau dia merasa karena terlalu lama ya waktu antara waktu sholat dengan dia wudu, untuk meyakinkan dia sholat lagi. Ya, maksudnya siapa tahu dalam perjalanannya yang jangka waktunya sangat lama tuh melihat hal-hal yang tidak yakin. Ya. Hal-hal yang seperti itu pasti sudah bisa mengambil kesimpulan. Wudu lagi. Untuk menghilangkan syakwa-syangka ya. Ya. Terlepas nanti setelah sholat selesai nih wudu lagi juga nggak ada masalah.
Oke, jadi gitu teman-teman ya, sering-sering berwudu biar kita terjaga lah semuanya dari lisan, dari Pandangan. mata, dari telinga, kata-kata pendengaran itu bisa terfilter lah dengan kita seringnya wudu. Oke, gitu aja. Terima kasih Bang Asari. Malam-malam ini tadi kita habis ngobrol, Mantap. lihat ceramahnya Ustadz Tile, jadi kebayang untuk bikin sekelumit video ini. Gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komenin, share juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Itu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.